Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Surakarta yang kami hormati Bapak, Ibu, kasih dan penyelenggara, dan kami hormati Bapak Ibu Muslim dan Muslimat ASN dan Kota Surakarta yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah panjatkan kehadirat Allah bahwa pada pagi hari ini di masjid yang penuh barokah, Masjid Al-Ikhlas Kota Surakarta kita berkumpul untuk melaksanakan kegiatan untuk mengisi Ramadan yang kita awali dengan tadarus Al-Quran, dan selanjutnya kita akan kajian sebagaimana judul kali ini, kapas bersih, ini kajian puasa bersihkan hati. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan berbicara terkait dengan aqaid dunia. Saya ingin di antara kita akan bertanya, nopo niku? Ya nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh beliau. Yang jelas ilmu tentang mempelajari pokok-pokok terkait dengan keyakinan kita. Dan ini tentang keimanan. Ya, nanti ya hal-hal yang wajib kita yakini sebagai seorang mukmin muslim, termasuk rukun iman, kemudian sifat-sifat yang dimiliki Allah wajib, mustahil maupun jaiznya, yang nanti akan kita sama-sama dengarkan, termasuk di dalamnya pembahasan tentang Asmaul Husna. Untuk lebih jauh bagaimana aqaid diniyah akan disampaikan oleh Ustadz Husain. Jadi monggo kita sama-sama dengarkan, dan untuk memulainya malah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu selanjutnya kami berikan kepada Ustadz maupun Ustadz. Pakai ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati beliau Pak Kiai Ulin sebagai ketua Kemenak di sini, dan juga Pak Kasih, Bu Kasih, semua hadirin wal hadirat yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini tentunya kita masih selalu diberikan nikmat yang tidak ada sudahnya, yang tidak ada selesainya, terutama nikmat khusus, yakni nikmat iman, nikmat Islam, wahakata nikmat ihsan. Mudah-mudahan barokahnya kita di kesempatan pagi di tanggal 1 Ramadan ini, atau tanggal 2, 1 atau 2, yang penting ya Ramadan itu dilaksanakan tanggal 1 bulan Ramadan itu. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak yang membuka tadi, bahwasanya membicarakan tentang aqaidud diniyah sama dengan membicarakan tentang sesuatu yang sangat mendasar dalam keyakinan yang menjadi iman ataupun menjadi sesuatu yang diyakini oleh kita khususnya di dalam agama Islam. Hadirina wa iyyakum ajma'in. Terkait masalah teologi ataupun keimanan ini, 14 abad berlalu ini tentunya banyak sekali perselisihan-perselisihan, khususnya di internal umat Islam, dari mulai setelah ditinggal wafatnya junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai sekarang. Apalagi kalau dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini seperti membicarakan permasalahan-permasalahan di dalam teologi terlebih dahulu sih. Kata pengantarnya masalah sih gitu. Ya seperti halnya pembahasan wujud itu dikatakan sifat. Nah ini kan di dalam internal Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, baik itu kita yang menganut madhab Asy'ariyah dari kalangan Imam Abu Hasan al-Asy'ari ataupun Imam Abu Mansur al-Maturidi saja sudah memiliki perbedaan. Jadi wujud ini sifat atau bukan? Versi Asy'ariyah, kalau kita mengambil pendapat yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di kitab Tijan, bahwasanya yang namanya wujud itu ya bukan sifat, tapi nafsu dzat. Dikatakan sifat itu merupakan identitas yang
disebutnya itu amrun i'tibariyun intizaiyun, atau perkara yang disebut dengan anggapan, tapi anggapan yang diperoleh dari dalil. Karena yang dinamakan ma'rifat fi aqaididdin, sebagaimana juga yang dipendapatkan oleh Syekh Nawawi, yakni idrokun jazimun bihaisu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lima fil waqi'i nasyi'un an dalilin. Jadi membicarakan aqaiduddiniyah, kalau kita terstruktural dari permulaannya, dari mulai tadi memahami segala yang wajib pada segala yang wajib yang hak pada zat Allah, begitupun yang mustahilnya, begitupun yang jaiznya. Sama saja kita memahami tentang apa itu sebenarnya yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Karena selama ini kita juga tidak sedikit yang terjebak bahwa konsep wajib ini selalu dari definisi syariat, yang ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqab ala tarkih, yang apabila dikerjakan kemudian mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan kemudian mendapatkan dosa. Legitimasi wajib ini bukan hanya tentang dari syariat saja. Kalau kita mau mengembalikan pada dasar yang pertama tentang siapa hakim dan juga mahkum bih di semesta ini, sudut kesimpulan bisa kita tarik ada pada 3 tempat. Yang pertama hukum syariat, maka hakimnya di sana yakni Allah Subhanahu wa taala, wa hakada nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya hukum syara didefinisikan itu apa? Apa definisinya hukum syara? Nanti itu bagiannya Ustadz Musta'in jadi ya, fikih pasolatan. Tapi ini erat hubungannya. Kenapa? Karena syara. Kemudian yang kedua ada akal, terus yang ketiga ada adat. Secara general, tiga-tiganya ini memiliki kesinambungan yang erat. Kan kalau kita berbicara tentang syarak berarti khitabullahi ta'ala aw rasuli ala fi'li mukallafin. Jadi seruan, perintah dari Allah dan juga Rasulnya terkait perbuatan-perbuatan mukallaf. Nah di situ baru banyaklah, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kemudian tambahannya mau itu ada sabab, ada syarat, ada sahih, ada fasid, ada mani' dan sebagainya. Tapi kalau deskripsi daripada akli di sini yang kemudian dikatakan hukum akal, maka ini erat hubungannya dengan disiplin aqaid. Beda lagi dengan adat. Karena kalau membicarakan adat sama dengan kita membicarakan tentang konsep kausalitas, yakni al-ittisalu ingdartibatin baina sabab wal musabab. Jadi yang kita sederhanakan menjadi konsep hukum sebab akibat. Tapi kalau dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab akibat itu bukan sesuatu yang keterikatannya itu mutlak atau absolut. Karena segala sesuatu yang mutlak yang dikembalikannya itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibni Athaillah di kitabnya yang masyhur Hikam, beliau mengatakan bahwasanya terkait tentang takdir sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar, bahwa setinggi apapun cita-cita kita, angan-angan kita tidak akan mampu mendobrak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melegitimasi pengendikan beliau ini tentunya dari dasar aqaid yang sangat kuat. Tanpa dasar aqaid yang sangat kuat, kita tentu akan terus-terusan mencari celah bahwa ini bukan takdir Tuhan, bahwa ini adalah usaha kita. Bahwa apapun yang diupayakan oleh kita itu adalah ketentuan yang dibuat oleh kita, sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu dan seperti itu. Makanya dasar daripada pemahaman tauhid, pemahaman aqaididdiniyah secara histori sendiri kita pahami, hadisnya ini masyhur di Bukhari wa hakada di Muslim itu kan, bahkan di Riyadhus Shalihin ataupun di Arba'in Nawawi ini ada tentang bagaimana suatu hari Rasulullah kerauhan malaikat Jibril yang menyamar, kemudian bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Kemudian juga dijawab oleh malaikat Jibril bahwa yang dinamakan iman itu ialah amantu billah wa bi rasuli wa bi kutubi, terus apa, wabil yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarri. Dari ketentuan itulah kemudian para sahabat
menafsirkan sendiri-sendiri sebab wafat daripada junjungan kita, sampai terus dari generasi ke generasi ke generasi berikutnya, sampai kalau kita di sini bermadhabkan Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, sampai kepada Imam Ahmad bin Muhammad As-Sanusi memahami 20 sifat wajib itu dulu di eranya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari cuma baru sampai 13. Jadi sifat nafsiyah, sifat salbiyah sampai dengan sifat ma'ani. Belum ada sifat maknawiyah. Baru di eranya Imam Ahmad bin Muhammad As-Sanusi digenapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifatun qaimatun bidatihi, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan seterusnya sampai kaunuhu mutakalliman. Apalagi kalau dikembalikan pada era-era awal. Jadi kalau membicarakan tentang teologi pertama dari era para sahabat membicarakan ilmu tauhid, ilmu aqaidid diniyah. Sebada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpulang, ini tentunya yang men-trigger kemunculan konsep-konsep keilmuan teologi ini ya ketika sebada perang Siffin antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sebenarnya dari sana. Kalau kita mau men-track secara ilmiah, kenapa kok ini sampai ada ulama yang menyusun 20 sifat wajib atau khamsina akidatan? Kenapa tidak cukup dengan Asmaul Husna? Kenapa harus ditambah lagi dengan adanya khamsina akidah, 50 akidah yang di dalamnya mencakup 20 sifat wajib pada hak Allah, 20 mustahil pada hak Allah, dan satu yang jaiz pada hak Allah, itu yang hak pada zat Allah. Kemudian 4 yang wajib secara akli pada zat Rasul, 4 yang mustahil akli pada zat Rasul, dan yang terakhir 1 yang jaizul akli pada zat Rasul. Maka jadi ketentuan-ketentuan tadi bisa diketahui tracknya dari mulai apa. Ya kalau kita dengan sederhana memahami Sayyidina Ali, sahabat, minasabiqinal awwalin, mantune Kanjeng Nabi, yo sepupune Kanjeng Nabi, lho kok iso kalah perang ambek Muawiyah bin Abi Sufyan. Gagahe kaya ngopo? Bahkan ketika di Badar, di Uhud, profil ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengikuti peperangan tersebut sangat begitu luar biasa. Muawiyah bin Abi Sufyan mlebu Islam yo keri. Bukan minas sabiqinal awalin, bukan juga ahlu Hudaybiyah. Tapi kenapa bisa memenangkan peperangan ketika terjadi perang dengan Sayyidina Ali, perang Siffin? Nah di situ banyak para sahabat memperdebatkan itu semua, terkhusus terkait dengan masalah teologi. Sampai muncul gitu kan pidato yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Singkatnya, isi pidato tersebut, kalau bukan karena takdir Allah, seorang Muawiyah mana mungkin bisa mengalahkan seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah di situ kemunculan pertama tentang aqaid Jabariyah di sana. Sampai datang putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan dari Sayyidina Hasan, bukan juga dari Sayyidina Husain. Jadi putra Sayyidina Ali yang pertama kali membabak awal tentang aqaid diniyah khususnya di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Imam Muhammad bin Abi Hanifah. Nah ini dinisbatkan ke Abi Hanifah karena Sayyidina Ali seba'da wafatnya ibundana Fatimah Zahra, beliau menikah kembali dengan salah seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Ja'far dari kabilah Bani Hanifah. Makanya Imam Muhammad ini dinisbatkannya bukan Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, tapi Muhammad bin Abi Hanifah. Nah dari beliau inilah pelurusan akidah kemudian ditata secara mendasar pertama kali. Walaupun beberapa muridnya ini beberapa masuk angin. Salah satunya yang populer itu adalah Wasil bin Atha, pendiri daripada Mu'tazilah, yang mana beliau ini Arabiyun tapi cadel, tidak bisa ngomong R. Tapi ketika berdebat dengan siapapun, beliau selalu bisa menghindari kosakata kalimat yang di dalamnya ada huruf ro. Nah ini saking pinter ya Wasil bin Atha. Iya, jadi basor, melihat, pakai mutarodibnya, bisa ain gitu kan, ainun gitu kan, ayun dan sebagainya. Selalu bisa menghindari di setiap perdebatan daripada huruf ro.
Nah, Mu'tazilah inilah yang kemudian banyak men-trigger gitu kan kalangan para tabi'in pada masa itu. Sampai-sampai gitu kan Mu'tazilah mencapai di masa keemasannya itu, kita ketahui sebab tarikh khulafa di eranya para tabi'in atba'ut tabi'in itu adalah eranya Mu'tazilah. Sampai kalau kita mau menganalisa di madhab ilmu lughuh saja, gramatikal, kita ini yang di Indonesia misalnya dengan gandrung ngaos alfiyah, ngaos qaidul i'rab dan lain sebagainya atau sorob, maka akan selalu milih madhab Basroh. Kenapa madhab Basroh? Li'annahu sunniyun. Karena madhab Basroh ini mayoritasnya itu adalah ahlu sunnah. Sehingga ketika kita umpamanya ngaji tentang Bismillahirrahmanirrahim, asal kata bismi itu dari samwun. Kenapa enggak samyun? Kenapa gitu kan bina nakisnya itu wawu bukan iya? Ya karena Basroh. Terus aslul labdil jalalah ketika kita tidak menggunakan pendapat Imam Sibaweh bahwa lapan Allah ini adalah alam mustakun. Artinya lapannya itu diperoleh dari asal kata. Jadi memiliki sumber asal kalimatnya. Lapan Allah dari lapan al-ilahu. Dari kata ilahun. Ilahun ini bisa dari lapan laha yaluhu, bisa dari lapan laha yalihu. Walaupun kemudian Imam Sibaweh Abu Bashar Umar mengkat bahwasanya sudah lapan Allah itu alam ghair mustaq laisa bimankulin, bukan alam mankul. Tapi dengan kita mengetahui asal kata seperti itu saja, mayoritas di Indonesia sudah jelas sekali manhajnya mengikuti manhaj ahlu sunnah karena madhab bebas Basroh. Karena Imam Sibaweh sendiri ya tinggalnya beliau di Basroh. Ya, saking benternya Imam Sibaweh. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang mau mengikuti track record Imam Sibaweh, cuma beliau wafat umur 29 tahun. Mergo saking pintere. Itu kan. Ya untungnya kitab-kitab beliau satu rumah dibakar semua sama istrinya, Bu, itu kan. Kalau nggak ada kitab-kitab yang lain itu nggak laku. Jadi riwayat ini menyatakan bahwasanya Imam Abu Bashar Umar ini dari sebada menikah istrinya itu tidak pernah dilirik, Bu. Jangankan disentuh, dilirik saja tidak. Kenapa? Karena beliau mustaghillan bil ilmi. Beliau itu sibuk dengan ilmu. Sibuk gitu kan dengan ngaji, dengan mengajar, dengan menulis buku. Ya kan? Saking sibuknya ya istrinya nesu, Pak. Makanya kan kalau kita kan istilahnya jangan coba-coba gitu kan merundingkan segala sesuatu ataupun berdebat dengan istri ketika marah. Nanti istri bisa jadi lebih marah. Begitupun jangan mencoba mendebat istri ketika istri tidak marah. Ketika mendebat istri sekalipun tidak dalam kondisi marah, ya tetap jenengan yang akan dimarahi. Subhanallah, gitu kan. Karena memang dari dulu sudah ada ceritanya, gitu kan. Ya Imam Sibaweh kitabnya sebegitu banyak ratusan dibakar, satu pun tidak ada yang tersisa. Ya laula Akhmas dikatakan ya Imam Akhmas dalam kitabnya, andai kata saya dulu tidak pernah mesantren ke Imam Sibaweh, maka makalah Sibaweh tentu akan hilang. Jadi kebanyakan di kita sekarang gitu kan peninggalan di ilmu gramatikal Arab, ucapan-ucapan dawuh-dawuh dari Imam Sibaweh itu rata-rata bersanadkan dari dawuh Imam Akhmas. Nah di sana. Sampai di ilmu gramatikal Arab, Sunni itu menjadi patokan. Wahakada begitupun gitu kan di fikih. Kalau kita mau mengembalikan fikih manhaj ahlu sunnah wal jamaah, sekalipun Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang merupakan pewadik daripada teologi ahlu sunnah, adanya beliau itu setelah daripada wafatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi beliau yang pertama kali menyusun kembali tentang teologi ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kan beberapa di paham yang lain menyatakan bahwa Imam Asy'ari dulunya itu terlalu akli, gitu kan, terlalu nasi kemudian akli kemudian nasi lagi, yang menyatakan bahwasanya menggagas tentang disiplin teologi menggunakan akal itu ada sebagian dari kalangan kita, gitu kan,
di Indonesia ataupun di luar yang menyatakan bahwasanya teks-teks Al-Quran khususnya tentang ayat-ayat mutasyabihat itu tidak bisa dipahami dengan nalar, dengan akli. Akhirnya ya metodologinya tanfid, seperti halnya metodologi yang digagas oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam madhab Hambali. Jadi kalau kita mengeneralkan tentang pemahaman aqaidid diniyah, nah ini baru sama-sama kita simak gitu kan, dikebiaknya terlebih dahulu. Sebelum nanti insya Allah, ya nggak bisa cukup hari ini kok Bu, di pertemuan-pertemuan berikutnya baru kita tarik pengerucutannya. Karena ya singkat-singkat saja gitu loh. Lah wong ngajine wae puasa kebagiannya cuma 4 kali gitu kan, seperti itu. Karena memang teologi ini sekalipun disiplin ilmunya ini memiliki batas, beda halnya seperti ilmu fikih. Ilmu tauhid ini memiliki batas, artinya batas saat dimana kita selesai membahas itu semua, yang belum selesainya prakteknya. Rukun iman yang keenam, iman terhadap qada wal qadar. Oke, kita sepakat iman kepada Allah, di antara kita tidak ada yang ragu. Allahu dzatu wajibil wujud, selesai di sana. Yakin, ya kan, harga mati Allah Subhanahu wa taala kita yakini. Setelah itu ada malaikati, yo kita yakini ada. Setelah itu Rasul, yo tetap kita yakini, karena tidak mungkin kita bisa mengerti iman Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat kalau tanpa melalui wasilah daripada para Rasul. Terus iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, nomor 1 sampai 5 samantep-mantepnya kita bisa mantap. Tapi membicarakan yang keenam, monggo, iman terhadap qada dan qadar. Isine khairihi wa syarrih, baiknya takdir ataupun kurang baiknya takdir di sana. Nah, yang men-triggernya innallaha khalaqakum wa mata malun. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kita semuanya, kalian semuanya, dan juga apa-apa yang kalian perbuat, yang kalian lakukan. Tapi nanti ketika kita compare dengan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lah piye antara ayat hakikat dengan ayat syariat? Jarene mau Gusti sing dadekke awake dhewe lan kabeh sing awake dhewe lakoni. Tapi di ayat yang lain Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, melainkan kaum itu yang merubahnya sendiri. Nah, ini titik temu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bagaimana memahami secara seksama pemahaman antara ayat syariat dengan pemahaman ayat hakikat. Jadi tidak masing-masing, tidak terlalu kanan sehingga terlalu menyelam di dalam ayat hakikat. Begitupun tidak terlalu kiri sehingga mengabaikan kehendak Allah. Wah, aku mencapai titik ini yang berbuat usahaku, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pendapatnya Abu Ali Ad-Jubai. Nah, itu salah satu murid Wasil bin Ato yang kemudian melahirkan manhaj ataupun madhab Jabariyah pada saat itu. Jadi Allah itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita. Jadi andai kata gitu kan, ada kasus apa, ya Gusti Allah ki kaget, lagi iki jebule nang Kemenang Solo gitu kan, 1 Ramadan ene pengajian kapas bersih, Allah ki kaget gitu kan, karena tidak ada hubungannya. Angge. Artinya tidak ada hubungan kehendak Allah dengan keterjadian yang ada di semesta ataupun apa yang diupayakan oleh kita di sana. Tapi dengan memahami aqaidid diniyah yang berlandaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai dengan daripada guru-guru kita, sampai dengan di eranya kita saat sekarang, makanya yang sekarang sudah mulai hilang itu ya puji-pujian tentang wujud kita mbako mukhalafatul lil hawa disi dan seterusnya. Itu sebenarnya penting sekali. Jadi kenapa Asmaul Husna tidak cukup? Asmaul Husna tidak cukup kenapa? Karena butuh pemahaman seksama, lebih-lebih pemahaman tentang apa? Tentang linguistiknya. Kalau jenengan istilahnya pernah ngaos mutammimah lah paling ora, ya syukur-syukur alfiyah. Seluruh kalimat yang terdapat di Asmaul Husna itu semuanya sifat mutasabbihat. Nah, sifat mutasabbihat ini punya makna subutun wa dawamun.
Jadi nanti ketika diisnadkan dengan disiplin ilmu mantik, ya kan, maka akan memiliki qodiyah yang sangat kuat sekali. Cuma nek ngomong ke ilmu mantik ya rada ruwet ya Bu yo. Nah, di sana gitu kan. Si logis nggih. Si logis. Ya. Nah. Sifatun istuhsina jarul fa'ili maknan bihal musyabihatil fa'ili wa sawguha min lazimin lihadiri katahiril qalbi jamilin tohiri. Nah itu pemahaman-pemahaman ini akan terlalu jelimet, akan terlalu panjang ketika kita mencoba memahami sisi-sisi yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Makanya ulama memberikan jalan kemudahan, lebih-lebih gitu kan, di apa yang diwatikkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wah, wujud gitu kan. Wujud ini kan dari apa? Sebenarnya triggernya ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalau jenengan mau buka kitab Fathul Majid ya. Fathul Majid ini kan syarahnya itu ya ditulis oleh Syekh Nawawi juga, itu kan Syekh Nawawi Banten. Di Fathul Majid 20 sifat ini semuanya dari mana sih keluarnya? Ya kan? Kata Syekh Nawawi, wujud, qidam, baqo dan seterusnya sampai dengan mutakalliman itu semuanya ikhrajun min kalimati thayyibati la ilaha illallah. Dasar dawuh saking man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Cuma apakah tok ngucapke la ilaha illallah genah kuwi wong seorang hamba bakal masuk surga? Nah, itu yang menjadi perdebatan oleh para ulama. Sehingga para ulama untuk memperbaiki konsep pemahaman terhadap la ilaha illallah, la ilaha tidak ada Tuhan illallahu selain Allah. Kalau terjemahkan seperti itu. Tapi kalau versi bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab lagi, la ilaha illa ma'buda illallah, illa ma'buda bihaqqin. Itu kan, aila ma'buda illallah, aila mawjuda illallah, aila matluba illallah, aila maqsuda bihaqqin illallahu. Dari konsep la ilaha tidak ada Tuhan yang hak disembah, berarti ketiadaan Tuhan yang lain, aila bi ghairi, menetapkan tentang Tuhan ini esa. Satu, wahdani niyat. Tidak ada Tuhan yang hak disembah. Berarti di situ sudut logika kita menyimpulkan berarti Tuhan ini hak adanya wujud. Di situ. Walaupun istilah wujud sekali lagi itu kan, wujud itu sifat atau bukan ya, sampai sekarang sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Yang akhirnya kemudian jadi dua kubu. Wah, saya menganggap wujud itu sifat. Wah, saya menganggap bahwa wujud itu adalah nafsidat. Ya masih bisa diperdebatkan sampai sekarang gitu loh. Ya sama kayak kemarin, ya awal mula Ramadan. Itu tidak ada selesainya. Ya itu khazanah kan. Namanya khazanah itu ya harus berjumpa dengan kekhilaf-khilafiahan gitu. Padahal kejadian ini Pak Ulin, saya kemarin dengan Profesor Oman Fatur Rahman, Win Sunan Gunung Jati gitu kan, Jakarta, itu nemu manuskrip dari abad keberapa ya, 19 sih awal, tapi 1800-an. Jadi kejadian Ramadan itu plek di tahun ini tuh sama kayak kejadian di awal abad 19. Dan itu manuskrip yang dicatat sama salah satu kiai ahli palak orang Sidoarjo. Itu kejadiannya sama kayak gini. Gitu kan. Ada yang menetapkan gitu kan, ya kalau cara gampangnya untuk tanggal 18 kriteria hilal bla 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 gitu kan. Kita yang mulai hari ini, yang kemarin gitu kan sudah alat apa bihisabi ru'ya au bi ru'yatil bihisabil hilal au bi ru'yatil hilal, yang kemudian puasanya hari ini plek sama. Gitu kan. Itu sudah ada. Jadi perulangannya itu ya hampir 200 tahun yang lalu gitu kan. Hampir sama ya, karena bulan dan juga matahari kan ya di situ-situ juga, nggak kemana-mana gitu kan. Lah wong sak jelas-jelas wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kalurjunil qadim gitu. Kala syamsu yang bagilah ang tutrikal qamar wal lailu sabiqun nahar. Sing genah jelas e wa kullum fi falaki yasbahun. Nah, kan di sana. Sampai sini loh. Nah itu tentang aqaidid diniyah secara general terlebih dahulu. Sampai di kita memulai pengerucutannya tadi gitu kan. Oh ada hukum syara,
oh ada hukum akal, oh ada hukum adat. Jadi begini, syara Allah Subhanahu wa taala wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyerukan kepada kita sebagai mukallaf untuk apa? Di sini mempelajari tentang iman, mempelajari tentang Islam, mempelajari tentang ihsan. Yang pertama yakni mempelajari tentang iman. Mempelajari tentang iman ini, itu kan, hukumnya wajib secara syara. Artinya setiap orang yang mempelajari tauhid, mempelajari aqaidud diniyah, iki hukumnya wajib. Iki hukumnya wajib. Kemudian ketika kita mempelajari aqaidud diniyah ini adalah satu disiplin ilmu yang berhubungan dengan nurun ruhaniyatun tudraku bihi an-nafsu al-umurud daruriyah wan nadhuriyah. Jadi segala sesuatu yang erat hubungannya dengan nurun ruhaniyah, cahaya spiritual, tudraku bihi an-nafsu, yang mana hati dengan cahaya tersebut mampu mengidrok, mampu mengetahui, mampu memahami al-umurud dururiyah, terhadap perkara-perkara yang bersifat durori, juga perkara-perkara yang bersifat nadori. Perkara-perkara durori seperti 1 ditambah 1 sudah jelas 2, gak perlu banyak mikir. Anak lebih muda daripada bapak, jelas. Atas tentu posisinya tidak lebih rendah daripada bawah. Atas itu selalu di atas. Bisa tidak atas dibalik dengan bawah. Kanan di kanan, kiri di kiri. Itu perkara sunnatullah doruri. Itu kan. Nah kalau nadori, mayahtaju al-aqlu ila ta'ammuli. Akal pikiran kita butuh usaha keras untuk memahami. Sedangkan disiplin ilmu tauhid, kalau kita mau mengambil satu hikayat di dalam Al-Quran, kejadiannya Sayyiduna Ibrahim alaihi salam ketika beliau melihat bintang dianggap Tuhan kemudian tidak jadi, ketika beliau melihat bulan dianggap Tuhan kemudian tidak jadi, beliau melihat mentari dianggap Tuhan juga tidak jadi, sampai beliau ikrar inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila akhir surah, ila akhir ayat. Dari situ saja berarti apa? Sayyiduna Ibrahim bermain dengan akal pikirannya, kalau kita katakan permainan. Artinya akal daripada Sayyiduna Ibrahim alaihi salam benar-benar difungsikan. Sampai-sampai beliau mengikrarkan bahwa ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Oleh karena itu, untuk memahami perintah syara yang mewajibkan kepada kita mempelajari, mengetahui disiplin ilmu akidah, yang mana ilmu akidah hubungannya erat sekali dengan akal kita. Maka secara akli di dalam disiplin ilmu akidah, objek-objeknya jelas. Apa saja? Yakni tentang wajibul akli, tentang mustahilul akli, tentang jaizul akli. Yang wajibul akli tidak boleh 3 adanya. Yang mustahilul akli harus tidak boleh adanya. Yang jaizul akli boleh ada, boleh tidak ada. Ini insyaallah ta'ala di perjumpaan berikutnya. Jadi minggu ini Bapak Ibu, wah berarti insya Allah tema ketika aqaid diniyah berikutnya ini adalah tentang apa itu wajibul akli, apa itu mustahilul akli, apa itu jaizul akli. Selepas dari itu baru kita rinci satu-satu. Tapi di minggu ini secara keseluruhan, cuma ya singkat-singkat tadi ya, secara historisnya, periwayatannya sampai dengan di era zaman kita saat sekarang. Makanya saya begitu bersyukur, ternyata teologi Islam banyak dikarangnya itu oleh ulama kita, banyak ditulisnya itu oleh ulama kita, terkhusus yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nah beliau ini bahkan Nurud Dolam fi Aqaidil Iman ini menjadi kitab yang baku dipakai oleh Azhar untuk program tesis S2 teologi Islamnya, Usuluddinnya itu loh. Itu Nurud Dolam. Begitupun Sirajul Thalibin Al-Hilli
Sarhi Minhajul Abidin karyanya Syekh Ihsan Jampes Kediri itu kan. Itu jadi apa kajian bukan kajian untuk disertasi ketika di bidang tasawuf itu salah satu rujukan wajibnya itu menggunakan kitab Sirajut Thalibin. Artinya ulama-ulama Indonesia ini bapak-bapak di luar negeri itu jane menyala tenan gitu kan. Nah ya, kadang-kadang kita tidak pede gitu, pengennya kan kitab-kitab sing kono-kono ndak gitu kan. Ini dilala saya bahwa kitab juga Tijan kalian Qatrul Goes, gitu kan. Tijan Darori matane ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Bajuri, disarahi oleh Syekh Nawawi. Qatrul Goes ditulis oleh Al-Imam Abu Les, disarahinya oleh Syekh Nawawi gitu kan. Kalau di tahun lalu saya bawa Tuhfatul Murid Al-Hili Alfa di Jauhari Tauhid, gitu kan. Itu pun sama. Jadi Syekh Nawawi ini pancen luar biasa tenan gitu kan. Lebih-lebih ya tentang teologi Islam. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh lah. Kalaupun yang aneh-aneh kita baca ya itu sebagai mukoron, sebagai pembandingnya. Artinya ulama di kita saja sudah sangat luar biasa. Nah insya Allah, alhamdulillah di pagi ini sama-sama mudah-mudahan ini ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Lebih-lebih di perdana siapapun yang melaksanakan puasa pada hari ini ataupun yang kemarin, insya Allah di Ramadan ini semangat kita semuanya jadikan Ramadan ini sebagai wasilah perantara di mana kita benar-benar bisa mengejawantahkan makna taat yang seutuhnya kepada Allah dan juga Rasulnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan barokah daripada niat kita di pagi ini, niat hadir di majelis ilmu, niat hadir di Serambi ini, nawaina litadarrusil Quran dan juga ta'limil ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la tajalna wa iyana min ahli syarri wa ahlid dohir. Dan juga barokah daripada kumpulnya kita di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah mewasilahi ilmu yang sama-sama kita pelajari di kesempatan ini, memberkahi juga untuk keluarga kita dan juga anak keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah barokahkan ilmu ini sampai kepada anak-anak keturunan kita, sehingga anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak yang solih-solihah, alim-alimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Husain terkait dengan aku itu dunia. Memang kalau kita mau pikir tenanan mumet. Tapi jangan takut, nanti untuk selanjutnya tidak akan memutkan seperti ini, pasti. Nanti akan lebih detail, tapi lebih spesifik barangkali nanti sifatnya, sehingga tidak membingungkan kita terkait dengan ungkapan-ungkapan yang disampaikan. Dengan ungkapannya saja kita kadang bingung. Nggak boleh kan mikir tenang, tambah bingung. Oke, tidak mengapa. Semoga itu tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal baik, amal soleh kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami dalam mengantarkan ada kurang lebihnya, mohon maaf sekali lagi matur nuwun Ustaz atas rawuhnya, dan terima kasih pada Bapak Ibu atas kehadirannya pada kesempatan kali ini sehingga acara dapat berjalan dengan baik. Akhirnya kami selaku penyelenggara ada kurang dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.